Nah, nanti untuk saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik pelaporan AS terhadap saya yang masalah uang donasi ke NTT. Sana lancar, tadi ada sekitar 23 pertanyaan kurang lebih. Seputar apa aja kalau boleh diajarin juga seputar perpindahan uang, Prosesnya sama tanggal-tanggal. Dan Novi, kenapa data yang diperiksakan itu kan yang itu si Densu sama Geri Densu, kenapa data yang terlibat sebagai saksi ya? Ini masih tahap klarifikasi seluruhnya ya, jadi belum statusnya belum naik kemana-mana, jadi masih semuanya di klarifikasi. Sebenarnya saudara Geri udah dipanggil tapi belum datang, Bang Densu juga dipanggil kemungkinan besok ya. Mungkin Novi secara pribadi ngerasa ikut andil nggak sih uang itu lari ke NTT? Ya, kalau mengetahui dari publik pasti mengetahui ya, tapi kalau kemudian mengikuti kesepakatan yang ada tertulis itu tidak ada sama sekali. Kan mungkin sedikit mengenai soal tuduhan yang keberatan yang donasi kemarin sampai dituduhkan ke NTT beri mobil baru, itu gimana sih dari Mas Geri? Gimana? Yang soal tuduhan kemarin kan beri mobil atas nama pribadi. Iya, itu sesuatu yang nggak sesuai faktanya ya. Begini teman-teman. Jadi memang saudara G ini kan ditunjuk untuk menjadi ketua yayasan. Terus kemudian katanya dia melakukan audit keuangan yayasan. Tapi audit itu tidak pernah diserahkan kepada yayasan. Jadi kita nggak tahu sama sekali audit apa yang dia gunakan. Terus kemudian yang dia sampaikan kemarin, adanya penggelapan itu sebenarnya harusnya disampaikan sesuai faktanya. Jadi faktanya itu adalah tidak tervalidasi. Jadi uang itu ada yang tidak tervalidasi. Kenapa kemudian tidak tervalidasi? Karena saudara G ini tidak pernah datang ke yayasan. Jadi tidak pernah meminta berkas-berkasnya, itu yang kemudian tidak tervalidasi ya. Jadi bukan penggelapan gitu. Itu yang sangat kami sayangkan gitu. Mungkin ada tanggapan sedikit. Tanggapannya sih Iya, prosesnya masa udah terlalu lama, sih juga kayak udah agak ngeblank kalau misalnya ditanyain kasus ini berulang-ulang kita jawab dengan pemberitahuan yang ada lagi yang buat saya tuh harusnya nggak perlu, dan adanya preskon kemarin harusnya tidak perlu karena mereka bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan orang-orang yayasan, tapi mereka memberikan statement terkait yayasan. Buat saya itu over banget ya. iya. Harusnya audit keuangan itu ditunjukkan kepada yayasan dan juga kepada institusi-institusi terkait. Nah itu kemudian tidak ditunjukkan tapi di preskonkan di media di halayak ramai dan menyampaikannya sepotong-sepotong gitu. Harusnya dia sampaikan saja bahwa data itu tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena memang saudara G ini tidak pernah melakukan rapat di yayasan, tidak pernah datang ke yayasan. Bagaimana kemudian bisa tervalidasi? Jadi dia hanya berdasarkan mutasi rekening saja, dan mutasi rekeningnya teman-teman perlu diketahui saudara G ini menjabat jadi ketua 2025 awal ya, tapi dia meminta mutasi rekening di perbankan 2022. Jadi sebenarnya ada etikat tidak baik sebenarnya yang dilakukan oleh saudara G untuk mencari-cari kesalahan yayasan. Jadi dia premutasi itu dari 2022 sampai 2025, yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia akan memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta. Berarti Tete sendiri sudah melaporkan kemarin betul? Sudah kita laporkan. Saudara G sudah kita laporkan. Saudara G dengan saudara P sudah kita laporkan. Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Tete sendiri kan kabarnya sudah dilaporkan sama tampaknya seperti apa? Sampai hari ini kita belum menerima panggilan ya. Jadi kalau memang mereka melaporkan, maka kami sangat senang sejujurnya. Sehingga ini halayak ramai kemudian mendapatkan jawaban gitu yang seutuh-utuhnya siapa yang kemudian melakukan kesalahan di dalam yayasan ini. Dan apalagi statement-statement yang menyatakan bahwa ada pemalsuan yayasan ya, terus ada penggunaan menggunakan salah satu tanda tangan inisial A itu ya, itu sangat kami sayangkan. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Ibu P ini menyampaikan kepada saya bahwa
karena dia sakit dan berada di Jogja, maka dia berinisiatif untuk menghubungi saudara A untuk melakukan elektronik, tanda tangan elektronik namanya. Kita ada bukti semua chatnya. Nah, chatnya beliau itu kita simpan. Jadi kalau misalkan ada pelaporan terhadap pemalsuan itu, kami siap kok menghadapinya. Nah, nanti untuk saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya ya tentang tanda tangan tersebut. Seperti itu. Teh, ini kan yayasan sendiri kan ibaratnya berujung konflik seperti ini ya Teh. Jadi, menyayangkan nggak sih Teh ibaratnya dari uang donasi itu sekarang konflik di yayasan sendiri? Mungkin tanggapan Teh Novi gimana? Oh, sangat menyayangkan, dan saya sebenarnya jujur orang yang paling dirugikan dalam hal ini gitu. Hari ini saya baru dapat laporan terkait dari dinas sosial ya, kita ini dapat teguran, dan yang terakhir kalau nanti ada kesalahan mungkin izinnya akan dicabut katanya gitu. Nah, katanya udah ada penyampaian juga dari dinas sosial untuk pengurusan PUB ya, tapi tidak disampaikan oleh saudara G. Seperti itu. Jadi saudara G ini teman-teman sudah ditegur oleh Kemensos 1 kali, sudah ditegur juga oleh dinas sosial, itu tidak disampaikan ke yayasan sama sekali. Nah, kami yang kemudian mencari tahu ke Kemensos dengan Dinsos akhirnya gitu, karena memang polemik ini kan berkepanjangan dan saudara G ini muncul dengan sesuatu yang tidak valid gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Padahal Kemensos itu sendiri awalnya kan di November tuh mendukung banget ya terkait hal ini. Malah sekarang malah jadi begini gitu. Iya kan, menyangka. Tapi satu lagi yang harus kita garis bawahi terkait uangnya 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya, itu jelas kebutuhan untuk anak saya ya, kebutuhan untuk anak saya. Kita membeli mobil itu cash dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025, itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta itu. Berarti yang ke Kemensos kemarin itu mungkin bisa dibilang Mas G itu bohong ya, bukan laporan tapi teguran. Iya, teguran. Betul. Kita ada suratnya, bersurat. Kita dapat suratnya dari Kemensos, dan itu Kemensos menyatakan dia tidak pernah mengarahkan untuk saudara G bertindak dan untuk atas nama yayasan.